Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu tanya dulu kabarnya gimana? Apakah sehat semua? Sehat. Jaga ya kesehatannya, soalnya lagi musim-musimnya kadang hilang ya. Bukan, maksudnya kadang musim hujan, kadang musim panas, jadi kayak gampang terkena penyakit. Terus juga apakah ada yang tidak hadir? Iya. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu skenario pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi Ibu akan mengajar dengan model problem based learning. Jadi itu nanti sistemnya Ibu akan memberikan ilustrasi masalah terlebih dahulu. Terus kita nanti akan seperti memberikan pendapat kita tentang masalah tersebut. Setelah itu baru Ibu akan menjelaskan materinya, materi pembelajaran pada pagi hari ini. Baru Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengukur pengetahuan kalian, apakah kalian benar-benar memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini atau tidak. Itu nanti tugasnya tugas kelompok. Nanti kalian akan presentasi ke depan. Setelah itu kontrak belajar pada pembelajaran Ibu itu boleh main HP, tapi boleh menggunakan HP, tapi pada saat Ibu instruksikan. Terus boleh minum di kelas, boleh izin keluar untuk ke kamar kecil. Terus juga apa lagi ya? Mohon diperhatikan, jangan sibuk sendiri, jangan ngobrol ya. Kita terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita ada yang masih ingat nggak sebelumnya materinya apa? Pola hereditas juga ya, sama, tapi ini lanjutannya. Jadi sebelumnya itu ada pindah silang, dan sekarang kita bahasnya tentang gagal berpisah dan neonatal. Nah, kenapa sih tujuan kita apa sih belajar pindah silang ini? Jadi tujuannya itu untuk menjelaskan konsep dan mekanisme gagal berpisah dan pindah silang, serta memberikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Jadi boleh dimulai dari 1, 2, 3. Seorang anak lahir dengan kelainan genetik dan setelah dilakukan analisis karyotipe ditemukan bahwa anak tersebut memiliki 47 kromosom dengan 3 salinan kromosom nomor 21. Orang tuanya tidak memiliki riwayat kelainan genetik dan memiliki jumlah kromosom normal. Dokter menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena kesalahan saat pembuahan sel reproduksi. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih kelainan genetik apa yang memiliki 47 kromosom? Ya, benar. Jadi Down syndrome. Nah, apa sih yang menyebabkan anak tersebut memiliki satu kromosom ekstra dan bagaimana proses tersebut bisa terjadi? Nah, jadi penjelasannya itu anak itu mengalami trisomi 21 atau yang dikenal sebagai Down syndrome ya. Terus penyebabnya yaitu adalah gagal berpisah. Nah, jadi pada saat meiosis, baik pada meiosis 1 ataupun meiosis 2. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih gagal berpisah itu apa? Kalau nggak tahu saya tunjuk. Mbak Nia boleh? Gagal berpisah peristiwa gagalnya kromosom untuk berpisah ke arah yang berlawanan. Untuk yang berlawanan, iya benar ya. Jadi penjelasannya yaitu gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat anak fase baik meiosis 1 ataupun meiosis 2. Terus gagal berpisah sendiri mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom. Nah, gagal berpisah dapat terjadi pada gonosom maupun autosom. Ini ada ilustrasinya ya. Jadi dia bisa terjadi pada meiosis 1 maupun meiosis 2. Pada meiosis 1, jadi di sini nanti dia hasilnya jadi N+1, sedangkan
meiosis 2. Nah, itu nanti hasilnya jadi N+1 sama N-1. Tapi yang sel anak lainnya tetap normal. Terus juga gagal berpisah itu dapat mengakibatkan tadi ya, Down syndrome, yaitu dengan kromosom 45A plus XX atau XY. Jadi dia itu bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Jadi dia kelebihan satu kromosom. Terus ada sindrom Turner juga, itu dia kekurangan, biasanya terjadi pada perempuan ya. Jadi dia kekurangan kromosom X. Kalau enggak dia 44A plus XO. XO itu kekurangan kromosom X. Terus juga ada sindrom Klinefelter. Itu 44A plus XXY. Ini biasanya terjadi sama laki-laki yang kelebihan kromosom X. Jadi dia agak memiliki sifat keperempuanan. Terus ada sindrom X triple atau wanita super. Itu 44A plus X triple, sama yang terakhir ada sindrom Jacobs. Itu 44A plus XYY. Selanjutnya itu ada gen letal. Nah, gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian pada suatu individu dalam keadaan homozigot. Nah, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang dalam keadaan normal atau subletal, atau bisa dia membawa kelainan gitu. Nah, gen letal sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gen letal dominan dan gen letal resesif. Nah, gen letal dominan sendiri pengertiannya yaitu gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Nah, jadi dia itu kalau memiliki sama-sama dominan itu akan menyebabkan kematian. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Nah, coba kita simak contohnya terlebih dahulu. Di sini ada ayam redep atau ayam ceper. Nah, itu dia ayam normalnya disilakan dengan ayam normal. Gametnya C besar, C kecil. Terus F1-nya itu C besar, C besar, ayam netal. Jadi ayam itu tidak berhasil hidup, dia mati pada saat embrio. Terus nanti ada hasilnya lagi C besar, C kecil, ayam redep, C besar, C kecil lagi. Terus yang terakhir ada C kecil, C kecil, itu baru ayam normal. Ayam redep itu kayak ayamnya itu pendek gitu, ceper. Ya. Terus jadi perbandingannya itu 2 ayam redep banding 1 ayam normal. Kenapa ayam netalnya tadi nggak ditulis? Karena dia nggak berhasil hidup ya, karena dia mati. Terus contoh lain dari gen letal ini juga ada tikus kuning, sama seperti ini juga. Terus ada gen letal resesif. Nah, gen letal resesif ini kebalikan dari gen letal dominan tadi. Jadi kalau dominan tadi kan dia akan mati kalau sama-sama dominan ya, gametnya dominan. Nah, kalau resesif ini kalau sama-sama gametnya resesif atau kecil. Nah, kita baca dulu pengertiannya, yaitu gen letal resesif merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif, sedangkan dalam keadaan heterozigot dapat bersifat karir atau pembawa sifat yang diwariskan pada keturunannya. Contohnya ada jagung albino. Nah, jagung albino ini disilakan. Jadi tanaman normal disilakan dengan tanaman normal, dapat gametnya itu A besar A kecil. Nah, A besar itu tanaman normal berklorofil. Terus A besar A kecil heterozigot itu juga tanaman normal. Terus sama satu lagi, terus juga ada A kecil itu tanaman letal atau albino. Kenapa dia disebut tanaman letal yang A kecil? Kenapa? Karena dia mengandung kayak albino gitu. Jadi dia tidak punya klorofil, jadi dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan itu akan nggak tumbuh gitu, jadi mati. Makanya perbandingannya ditulis juga 1 tanaman normal homozigot, 2 tanaman normal heterozigot. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau kurang jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah cukup jelas, Ibu akan membagikan RKPD. Kalian boleh mulai berhitung sampai 1 sampai 2 aja, nanti 2 kelompok. Boleh mulai dari sekarang, Mbak Zahra.
buat mencari jawaban lebih mudah. Apa ya tadi? Saksikan nggak? Mas ngerjain mas? Ikutin. Oke. Apakah sudah semua? Sudah. Oke. Sudah. Sekarang kita silakan perwakilan kelompok 1 boleh maju ke depan. Peserta sendiri. Sendiri boleh, berdua boleh. Berdua. Berdua aja nggak apa-apa. Kita baca dulu soal yang pertama, yaitu jelaskan mekanisme terjadinya gagal berpisah pada meiosis 1 dan 2 serta contoh kelainan genetik yang disebabkan oleh gagal berpisah dan jelaskan bagaimana kromosom mengalami kesalahan. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kami pada meiosis 1, kromosom homolog yang sudah berpasangan seharusnya berpisah dan bergerak tertutup sel yang berlawanan. Namun, jika terjadi gagal berpisah, kedua kromosom homolog dari pasangan tersebut akan bergerak ke satu kutub sel yang sama, sedangkan kutub sel yang lain akan kosong. Pada meiosis 2, kromatis saudara yang sudah terpisah seharusnya bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Namun, jika gagal berpisah, kedua kromosom homolog dari pasangan tersebut akan bergerak ke satu kutub sel yang sama, sedangkan kutub sel yang lain akan kosong. Kemudian contoh kelainan genetiknya ada sindrom Down dan sindrom Klinefelter. Kemudian bagaimana kromosom yang mengalami kesalahan? Nah, selama proses pembelahan sel pada fase mitosis dan meiosis, sehingga menyebabkan jumlah dan struktur kromosom berubah. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat mereka. Bukan ya? Selanjutnya ini pembahasannya udah bener ya tadi. Jadi pada meiosis 1 dia gagal berpisah menyebabkan satu sel anak mendapat 2 kromosom homolog sementara yang lain tidak mendapat kromosom tersebut. Terus pada meiosis 2 satu sel anak akan mendapatkan 2 kromatid dari satu kromosom sementara pasangannya tidak mendapatkan apapun. Nah, itu ada contoh kelainan genetiknya juga udah disebutin tadi ya.
kebalik ya. Jadi kalau ayam seper tadi kalau nggak salah dominan kan, gen letal dominan. Jadi kalau dia dominan, jadi dia mati. yang C ini baru dia normal, tapi perbandingannya benar. Jadi salahnya cuma di C besar ini dia yang mati, yang C kecil dia yang normal. Oke. Bagi tepuk tangan buat kelompok 2. Gen letalnya tadi nggak dijelas, udah ya dijelasin ya. Jadi contohnya juga ada tikus kuning tadi sama seperti ayam dia apa? Itunya fenotipnya. Terus juga ini simulasi persilangannya itu ada 2:1. Jadi yang kuning itu yang pembawa atau kelainan, yang satu normal. Oke, sudah selesai. Apakah ada yang mau memberikan kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini? Gak ada? Oke, kita baca aja sama-sama kesimpulan. 1, 2, 3. Gagal berpisah adalah peristiwa kegagalan kromosom untuk terpisah dengan benar pada anafase meiosis 1 atau 2 yang menyebabkan sel anak mengalami kelebihan atau kekurangan kromosom sehingga mengarah pada kelainan genetik seperti sindrom Down, Turner, Klinefelter, X-triple, dan Jacobs. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu jika terdapat dalam bentuk homozigot, baik dalam gen letal dominan yang menyebabkan kematian pada homozigot dominan maupun gen letal resesif yang menyebabkan kematian pada homozigot resesif. Baik, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Ibu ingin bertanya apakah penyampaian ibu tadi terlalu cepat atau masih ada yang kurang paham? Oke. Sebelum kita menutup pada pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi selanjutnya, kalian pelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan agar kalian lebih mudah untuk mengikuti pembelajarannya ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.